Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ya, baik teman-teman. Jadi pada video kali ini kita kembali akan membahas terkait dengan peraturan perpajakan, yang mana pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan Per Dirjen Pajak atau Per TJP nomor 3 tahun 2022. Yang mana pembahasan kali ini adalah salah satu pembahasan yang cukup krusial, yaitu kita akan membahas terkait dengan faktur pajak. Baik, jadi untuk pembahasan kali ini akan cukup teknis ya teman-teman. Jadi teman-teman diharap untuk bersabar dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi berikut adalah latar belakang dan tujuan dari adanya PET 03 tahun 2022 ini teman-teman. Yang pertama adalah terkait dengan adanya tiga aturan, yaitu Per 24 tahun 2012, lalu Per 58 tahun 2010, dan Cap Dirjen Pajak nomor 754 tahun 2001, yang mana adalah peraturan yang masih berlaku di era faktur pajak saat ini, tetapi pada dasarnya mereka masih ketiga aturan ini masih mengatur terkait dengan penggunaan faktur pajak kertas seperti itu. Padahal saat ini yang berlaku itu adalah e-faktur atau faktur pajak elektronik ya teman-teman. Jadi beberapa ketentuan dalam regulasi existing masih mengatur terkait dengan hal-hal yang sifatnya manual dan belum terotomasi, yaitu terkait dengan faktur pajak era kertas. Sehingga aturan-aturan ini itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang existing saat ini dan juga dengan era digital seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya tumpang tindih regulasi teman-teman ya. Jadi di sini sekarang masih ada 4 regulasi terpisah di level Per Dirjen Pajak yang mengatur mengenai faktur pajak, yaitu Per 24 tahun 2012, Per 16 2014, Per 58 tahun 2010, dan Cap 754 tahun 2001. Ya, yang mana 4 aturan ini itu karena masih tumpang tindih, maka perlu dilakukan simplifikasi menjadi satu per. Ya, jadi dia harus dijadikan satu acuan seperti itu, yang mana acuan ini itu harus bersifat komprehensif dan mengcover semua aturan-aturan yang berkaitan dengan faktur pajak seperti itu. Jadi apabila kita membahas tentang faktur pajak, maka kita nanti hanya akan membahas satu aturan saja seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman yang ketiga adalah permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, di sini untuk permasalahan yang terjadi di lapangan itu adalah regulasi yang existing masih belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan yang terkait dengan faktur pajak, sehingga perlu dilakukan ya, penyesuaian untuk mengurangi atau mengeliminasi sengketa perpajakan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kemudian yang keempat adalah penyelarasan dengan peraturan yang ada di atasnya, seperti itu ya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa aturan-aturan yang berlaku itu bukan hanya merupakan satu aturan yang berdiri sendiri, tetapi ada juga aturan yang berada secara hierarkis di atasnya seperti itu. Beberapa ketentuan dalam regulasi existing itu tidak sesuai lagi dengan peraturan yang ada di level lebih tinggi. Contohnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kemudian aturan turunannya sendiri yaitu PP Nomor 9 Tahun 2021, kemudian juga PMK Nomor 18 Tahun 2021, yang mana ketiga aturan ini adalah tiga aturan yang secara hierarkis mengatur dari atas sampai bawah, top down seperti itu ya, dari Undang-Undang Nomor 11, kemudian PP Nomor 9, dan PMK Nomor 18. Nah, sementara apabila kita bandingkan dengan aturan existing seperti itu ya, yaitu tadi Per 24, Per 16, Per 58, dan Cap 754 itu apabila dibandingkan dengan aturan yang sekarang itu tidak relevan seperti itu ya, sehingga perlu dilakukan adanya penyelarasan dengan peraturan di atasnya tersebut. Dan yang kelima tentunya ini akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak dengan adanya satu aturan yang mencakup semua hal tentang faktur pajak. Jadi diperlukan adanya pedoman teknis dalam pelaksanaan PMK 18 tahun 2021 sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi PKP dalam membuat dan mengadministrasikan faktur pajak. Oke, jadi inilah
peta regulasi faktur pajak sebelum adanya Per 03 tahun 2022. Jadi dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN itu ada aturan-aturan turunan terkait dengan pasal-pasal yang diatur seperti itu teman-teman ya. Yang pertama adalah pasal 13 ayat 8 Undang-Undang PPN itu diturunkan ke aturan di level Direktur Jenderal Pajak yaitu Cap 754 tahun 2001 tentang konfirmasi faktur pajak. Kemudian di pasal 13 ayat 5A itu ada aturan di level Menteri Keuangan yaitu DPMK 18 tahun 2021 yang mana diturunkan ke 3 aturan yaitu Per 24 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per 17 2014 tentang faktur pajak yang masih berbentuk kertas. Kemudian Per 16 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per 31 tahun 2017 terkait dengan e-faktur. Nah, di sini ada kontradiksi antara faktur pajak kertas dan e-faktur seperti itu ya, teman-teman. Yang mana dua aturan ini sebelum berlakunya Per 03 dua-duanya masih berlaku. Seperti itu. Nah, makanya diperlukan adanya aturan terkait faktur yang mencakup semuanya dan tidak tumbang tindih. Kemudian masih ada satu lagi yaitu Per 58 tahun 2010 tentang faktur pajak PKP pedagang eceran. Kemudian turunan dari pasal 13 ayat 5A masih ada PMK 120 tahun 2019 yang diturunkan lagi ke Per 17 tahun 2019 yang mana aturannya adalah terkait dengan faktur pajak khusus untuk VAT refund atau untuk turis asing seperti itu. Begitupun di sini ya teman-teman untuk pasal 16E juga diturunkan ke level PMK dan diturunkan ke level Perdirjen. Kemudian untuk pasal 13 ayat 6 Undang-Undang PPN sendiri itu diturunkan lagi aturannya ke level Direktur Jenderal Pajak di Per 16 tahun 2021 terkait dengan dokumen-dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, aturan-aturan ini yang cukup banyak teman-teman itu hendaknya di-compile dalam satu aturan yang mencakup semua aturan ini dan disinkronkan dengan aturan yang berada di atasnya. Baik, jadi ini adalah pokok-pokok perubahan dari Per 03 tahun 2022 yang mana pada intinya itu adalah terkait dengan pencantuman NIK atau nomor paspor, pengisian jenis barang dalam faktur pajak, transaksi dalam mata uang asing, pemberian nomor seri, kode transaksi, pengaturan kembali penandatanganan e-faktur, kemudian adanya aplikasi e-faktur host to host, pembatasan waktu upload e-faktur, pengaturan kembali faktur penjualan, cap atau keterangan fasilitas PPN dalam e-faktur, pengaturan kembali faktur pajak, PKP pedagang eceran, dan sengketa pajak terkait dengan pajak masukan, yang mana semuanya akan kita bahas pada video kali ini. Baik, kemudian kita lanjutkan ke ketentuan apa saja yang dihapus dengan adanya regulasi Per 03 ini. Di sini ada setidaknya 6 aturan ya yang dihapus setelah berlakunya e-faktur, teman-teman. Yang pertama adalah pasal 4 Per 24 terkait dengan pengadaan faktur pajak, kemudian adanya faktur pajak yang tidak lengkap karena nomor seri ganda ya, karena sekarang sudah berlaku e-faktur maka tidak ada lagi nomor seri ganda. Itu di pasal 10 ayat 1 Per 24, kemudian pengembalian nomor seri yang tidak digunakan nah, itu sudah tidak berlaku lagi karena permintaan itu sesuai dengan keperluan. Itu di pasal 10 ayat 2 Per 24, kemudian pemberitahuan dan perubahan nama penandatangan faktur pajak ke KPP. Di pasal 13 ayat 4 Per 24, kemudian juga terkait dengan permintaan kopi faktur pajak dalam hal faktur pajak hilang karena sekarang sudah eranya e-faktur dan permintaan cukup dengan permintaan data e-faktur saja. Itu di pasal 15 Per 24 dan cetak ulang e-faktur yang rusak atau hilang itu di pasal 8 Per 16 karena sekarang e-faktur tidak wajib dicetak lagi. Kemudian terkait dengan kriteria PKP pedagang eceran dari sisi penjual itu disesuaikan dengan PMK 18. Kemudian juga pengajuan kode aktivasi dan password itu mengikuti Per registrasi PKP, begitupun dengan pengajuan dan pemberian sertel itu mengikuti Per registrasi PKP. Kemudian
Permintaan cetak ulang surat pemberian nomor seri waktu pajak itu dapat dilihat di aplikasi Innova. Kode dan nomor seri faktur pajak untuk VAT refund itu mengikuti PMK terkait dengan VAT refund, dan ada dua aturan yang tidak relevannya lagi, yaitu PKP yang wajib e-faktur ditetapkan dengan Cap Dirjen, dan rincian media elektronik penyimpanan data faktur pajak PKP pedagang elektronik. Kemudian ini adalah pokok pengaturan di Per 03 ya. Jadi ini adalah pokok-pokok dari Per 03 tahun 2022. Yang pertama adalah terkait dengan kewajiban dan saat pembuatan faktur. Yang kedua adalah keterangan dalam faktur dan ketentuan pengisian keterangan. Yang ketiga adalah bentuk dan tata cara pembuatan. Yang keempat, tata cara pembetulan atau penggantian dan pembatalan. Yang kelima, faktur pajak pedagang eceran. Yang keenam, persyaratan formal dan material. Yang ketujuh, pelaporan faktur pajak. Yang kedelapan, tata cara pengajuan permintaan dan pemberian data yang rusak atau hilang. Yang kesembilan, keadaan tertentu. Kesepuluh, ketentuan lain-lain. 11, peralihan, dan 12 adalah penutup. Kita akan bahas aturan ini satu persatu. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak. Pada dasarnya, untuk aturan ini tidak banyak yang berubah, teman-teman. Jadi PKP itu tetap wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau ekspor BKP berwujud atau ekspor BKP TB atau ekspor BKP tidak berwujud dan atau ekspor JKP. Dan faktur pajak itu harus dibuat setiap pada saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP atau saat penerimaan pembayaran. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. Jadi kalau misalnya ada uang muka seperti itu, maka harus ada pembuatan faktur pajak setiap adanya penerimaan uang muka. Kemudian faktur pajak harus dibuat juga pada saat penerimaan pembayaran termin. Dalam hal pembayaran itu dilakukan atau penyerahan dilakukan sebagian seperti itu ya. Jadi tidak dilakukan penyerahan sekaligus, tetapi dilakukan penyerahan per termin. Kemudian terkait dengan saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP atau faktur pajak juga harus dibuat pada saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri. Kemudian ada aturan terbaru, teman-teman ya. Aturan terbaru yang ditambahkan itu adalah saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP serta saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan atau ekspor JKP itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan faktur pajak gabungan. Nah, di sini untuk faktur pajak gabungan, PKP itu bisa membuat faktur pajak gabungan pada dasarnya adalah satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender. Dan faktur pajak gabungan ini harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Selanjutnya ada aturan-aturan yang baru terkait dengan faktur pajak gabungan ini. Yang pertama, dalam hal terdapat penyerahan atau pembayaran maksud saya, baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, maka faktur pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Seperti itu. Yang kedua, dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang wajib dibuat faktur pajak dengan menggunakan lebih dari satu kode transaksi, ya, maka PKP dapat membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama untuk tiap-tiap kode transaksi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu nanti akan kita bahas pada contoh kasus.
yang akan kita bahas pada video kali ini, atau teman-teman juga bisa melihat di lampiran huruf A angka 1 pada per 03. Tetapi ada pengecualian, ada transaksi yang tidak boleh menggunakan faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut. Jadi untuk fasilitas tidak dipungut dengan kode 070 itu tidak boleh dibuatkan faktur pajak gabungan. Tentunya sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan atau JKP ke dan atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu. Seperti itu, teman-teman. Dan ini adalah contoh kasus untuk pembuatan faktur pajak gabungan. Ini adalah contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang pertama, PTA yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP ke PTB. Jadi PTA menyerahkan ke PTB. Kemudian, PTA menerima pembayaran dari PTB selama bulan April 2022 sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 4, PTA melakukan penyerahan BKP dengan harga jual 1 juta. Kemudian pada tanggal 11, ada penyerahan lagi 1.500.000. Tanggal 18 ada penyerahan lagi 2 juta rupiah. Nah, pada tanggal 19, transaksi di tanggal 4 itu baru dibayar oleh PTB. Nilainya 1 juta. Ya, di sini nilainya sama ya, 1 juta dan 1 juta. Kemudian di tanggal 25 ada penyerahan lagi 2.500.000. Di tanggal 26 ada pembayaran uang muka. Nah, di sini uang muka itu tetap terutang ya, seperti itu, teman-teman. Dia terutang pada dasarnya terutang pada saat terjadi transaksi uang muka seperti itu, 250.000, tetapi nanti akan kita lihat. Dan tanggal 30 ada penyerahan BKP 3 juta rupiah. Dalam hal kita lihat, teman-teman ya, dalam hal penyerahan yang ada di atas ini dari tanggal 4 sampai dengan 30 itu hanya menggunakan satu kode transaksi saja. Misalnya kita sebut saja dia menggunakan kode transaksi biasa 010. Dan PTA memilih untuk membuat faktur pajak gabungan, maka PTA wajib membuat faktur pajak gabungan pada tanggal 30 April 2022. Jadi paling lambat pada tanggal 30 April. Yaitu pada akhir bulan April. Yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan dan pembayaran uang muka yang diterima pada bulan April. Yaitu DPP-nya adalah sebesar 1 juta tanggal 4, ditambah dengan 1,5 juta tanggal 11, ditambah dengan 2 juta tanggal 18, ditambah dengan 2,5 juta tanggal 25, ditambah dengan uang muka 250.000 tanggal 26 dan penyerahan 3 juta tanggal 30, yang mana jumlahnya adalah 10.250.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini PTA yang merupakan PKP ya, melakukan penyerahan BKP kepada CVC. Jadi PTA menyerahkan ke CVC. Transaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan BKP berupa komputer di tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30 April 2022, serta ada pemberian cuma-cuma BKP berupa keyboard dan mouse komputer di tanggal 4, 11, 18, dan 25 April 2022. Nah, di sini kita lihat, teman-teman. Untuk penjualan biasa, itu menggunakan kode transaksi 01. Kemudian untuk pemberian cuma-cuma itu adalah penyerahan dengan DPP nilai lain, yang mana itu berlaku kode transaksi 04. Maka berdasarkan data di atas, PTA itu wajib membuat faktur pajak. Dalam hal ini adalah faktur pajak gabungan dengan menggunakan kode transaksi 01 untuk
penyerahan biasa berupa komputer, dan kode transaksi 04 untuk penyerahan pemberian cuma-cuma. Kalau misalnya transaksinya itu PTA memutuskan untuk membuat faktur pajak gabungan, maka faktur pajak yang dibuat itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah satu faktur pajak gabungan dengan kode transaksi 01. Paling lambat tanggal 30 April. Dan satu faktur pajak gabungan lagi itu adalah untuk kode transaksi 04 ya. Jadi dipisah kalau misalnya ada kode transaksi yang berbeda, dalam hal ini 01 dan 04, maka dia nggak bisa digabung dalam satu faktur. Dia harus dibuat tersendiri untuk faktur pajak gabungan kode 01 dan satu lagi untuk faktur pajak kode 04. Yang mana untuk kode transaksi 04 itu bisa dibuat tanggal 25 atau paling lambat itu adalah pada akhir bulan, yaitu tanggal 30 April 2022. Oke, sekarang kita lanjutkan terkait dengan keterangan dalam faktur pajak. Keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP yang harus dicantumkan dalam faktur pajak itu adalah yang pertama, nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan tentunya ya, BKP dan atau JKP. Yang kedua, identitas pembeli BKP dan atau penerima JKP. Nah, di sini untuk identitas pembeli itu dirinci, teman-teman ya. Yang pertama, untuk WP badan dan WP instansi pemerintah, itu identitas pembeli adalah nama, alamat, dan NPWP. Yang kedua, untuk SPDN, subjek pajak dalam negeri OP, itu adalah nama, alamat, dan NPWP atau NIK dalam hal tidak memiliki NPWP ya. Jadi dia bisa boleh pilih mau pakai NPWP atau NIK di faktur pajaknya itu. Tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, untuk SPLN, subjek pajak luar negeri orang pribadi, itu menggunakan nama, alamat, dan nomor paspor. Kemudian yang keempat adalah untuk subjek pajak luar negeri badan atau bukan subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang PPH, maka identitas pembeli yang dicantumkan hanya nama dan alamat saja. Kemudian tentunya di faktur pajak dicantumkan juga jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga, kemudian jumlah PPN yang dipungut, kemudian juga jumlah PPNBM yang dipungut dalam hal ada transaksi terutang PPNBM, kemudian kode, nomor seri faktur, dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nah, di sini teman-teman, NIK memiliki kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan, yang mana ini untuk menyinkronkan aturan faktur pajak dengan aturan yang ada di atasnya, yaitu pasal 19A ayat 3 PP 1 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP 9 tahun 2021. Kemudian kita membahas terkait dengan tata cara mengisi keterangan dalam faktur pajak, yang mana kita akan jelaskan bagaimana caranya mengisi keterangan di faktur pajak. Yang pertama, untuk identitas PKP penjual. Maka di sini untuk identitas PKP penjual, nama, alamat, dan NPWP itu wajib diisikan sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam SP PKP atau surat pengukuhan PKP. Tetapi in case ya, di sini in case nama, alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP ternyata berbeda dengan nama atau alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya, maka WP itu harus mengajukan permohonan perubahan data berupa nama atau alamat dalam SKT atau SPPKP agar sesuai dengan keadaan sebenarnya atau sesungguhnya. Jadi wajib sinkron antara
SPPKP dengan alamat yang sesungguhnya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pembeli. Identitas pembeli, BKP atau penerima JKP. Ya, yang pertama untuk nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang dimasukkan sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi, wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang sebenarnya atau sesungguhnya, teman-teman. Kemudian yang kedua, di sini ya bagi SPDN atau subjek pajak dalam negeri, maka ada aturan baru yaitu nama dan alamat dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam SKT atau SPPKP ya. Terkait dengan sinkronisasi tadi sudah kita bahas pada kotak kuning ini. Oke, selanjutnya terkait dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada PKP pembeli atau penerima JKP yang dikukuhkan sebagai PKP pada KPP LTO atau KPP khusus dan KPP Madya yang merupakan tempat dilakukannya pemusatan tempat PPN terutang, tetapi BKP atau JKP dimaksud dikirim atau diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Nama dan NPWP diisi nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN terutang. Dan alamat diisi itu alamat tempat PPN terutang yang dipusatkan yang menerima BKP atau JKP. Nah, terkait dengan pemusatan, ya teman-teman, ini nanti akan diatur lebih lanjut di Pers 11 tahun 2022 yang akan saya bahas pada video terpis. Lalu contoh pengisian alamat ada pada lampiran huruf A angka 2 pada Per 03. Kemudian terkait dengan jenis barang atau jasa, teman-teman. Nah, di sini untuk jenis barang atau jasa wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai BKP atau JKP yang diserahkan. Selanjutnya, untuk penyerahan BKP yang dilakukan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kita sebut sebagai free trade zone atau kita singkat FTZ, itu harus ditambahkan HS kode. Kemudian ada aturan khusus, teman-teman ya. Ada aturan khusus terkait dengan penyerahan BKP khusus. Yang mana BKP khusus itu adalah yang pertama kendaraan bermotor baru, yang kedua adalah penyerahan tanah dan atau bangunan. Untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru, yang selanjutnya akan dilakukan registrasi kendaraan bermotor baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka PKP dealer harus di dalam faktur pajak mencantumkan keterangan berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka motornya. Seperti itu, jadi harus dirinci ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, untuk penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan, maka di faktur pajak itu harus diisikan dengan keterangan minimal memuat informasi berupa alamat lengkap dari tanah dan atau bangunan yang dimaksud. Selanjutnya terkait dengan DPP teman-teman ya. Untuk DPP, nilai pada jumlah harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 itu dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang sudah diterima. Ini sesuai dengan aturan yang existing ya teman-teman. Terkait dengan DPP berupa nilai lain selanjutnya, itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ya. Maka di sini itu mengikut ke undang-undang PPN terkait dengan DPP nilai lain. Nah, kemudian ada aturan baru yaitu nilai tertentu. Nah, nilai tertentu ini apa? Nilai tertentu ini adalah DPP yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang menjadi dasar penghitungan PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu. Nah, besaran tertentu itu apa? Ini adalah terkait dengan penyerahan yang menggunakan kode faktur 05. Nah,
Apa itu kode faktor 05 akan kita bahas juga pada video kali ini di slide-slide selanjutnya. Yang mana teman-teman bisa merujuk aturannya terkait dengan besaran tertentu ke pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN. Kemudian selanjutnya untuk PPN yang dipungut, teman-teman. Itu bisa menggunakan dua macam jumlah sekarang. Yang pertama adalah sebesar tarif PPN pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dikali dengan DPP. Atau kalau misalnya di aturan yang lama itu kan 10% dikali DPP ya. Sekarang itu menjadi 11% dikali DPP. Tetapi karena ada aturan terkait dengan besaran tertentu di pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut itu bisa langsung memasukkan besaran tertentu yang dimaksud. Jadi tidak perlu lagi 11% dikali DPP, atau ketika nanti berlakunya 12% dikali DPP, ya, yang mana ini akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025, maka nanti memasukkan 11 atau 12% dikali DPP terkait dengan tarifnya. Tetapi apabila menggunakan besaran tertentu, maka yang digunakan adalah langsung memasukkan besaran tertentu yang dimaksud. Selanjutnya, kode dan nomor seri faktur pajak. Jumlahnya ada 16 digit, nanti akan kita bahas terkait dengan kode dan nomor seri ini. Terdiri dari 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 nomor seri faktur pajak. Kemudian, nama dan penandatangan faktur pajak. Nah, di sini untuk nama dan penandatangan itu diisi yang pertama sesuai dengan KTP atau paspor yang berlaku. Kedua, harus sudah didaftarkan sebagai penandatangan faktur pajak pada aplikasi e-faktur. Ini adalah aturan baru di PEP 03. Kemudian, selanjutnya, PKP itu bisa menunjuk lebih dari satu pejabat atau pegawai untuk menandatangani e-faktur, yang mana adalah termasuk pejabat atau pegawai di kantor cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat PPN terutama. Kemudian untuk tanda tangannya tentu saja di sini disimplifikasikan dan dijadikan satu aturan saja bahwa tanda tangannya itu berupa tanda tangan elektronik. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh untuk pengisian DPP dan PPN dalam faktur pajak. Yang pertama, itu adalah untuk DPP normal. Di sini ada contoh kasus penyerahan garmen dengan harga jual sebesar 100 juta rupiah. Yang PPN-nya dipungut dengan tarif 11%. Kemudian yang kedua, untuk DPP nilai lain, itu contohnya di sini adalah pemakaian sendiri BKP dengan harga jual 100 juta rupiah. Laba kotornya adalah 10 juta rupiah. Kemudian PPN yang dipungut adalah tarif 11%. Yang ketiga adalah penggunaan besaran tertentu PPN. Contoh kasusnya adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas, harga jualnya 100 juta rupiah, PPN dipungut dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual. Di sini lihat besaran tertentu, bukan menggunakan tarif. Maka di sini dari ketiga contoh di atas kita lihat bagaimana cara mengisi DPP dan PPN pada faktur pajak. Yang pertama, untuk skema normal penyerahan garmen, harga jualnya adalah sebesar 100 juta dan DPP-nya tetap 100 juta, yaitu DPP sebesar harga jual. Maka PPN adalah sebesar tarif 11% dikalikan dengan 100 juta. Maka PPN-nya adalah sebesar 11 juta rupiah. Kemudian yang kedua, untuk pemakaian sendiri BKP. Harga jual barangnya dimasukkan adalah sebesar harga jualnya 100 juta rupiah. Tetapi karena dia menggunakan DPP nilai lain, ya, untuk pemakaian sendiri, DPP nilai lain itu adalah sebesar COGS atau harga pokok penjualan. Yang mana harga pokok penjualan itu adalah didapatkan dari harga jual dikurangi dengan laba kotor. Maka didapatlah HPP atau kita sebut sebagai COGS. Nah, COGS ini adalah
si DPP nilai lainnya, yaitu 100 juta kita kurangkan dengan 10 juta rupiah. Maka DPP-nya adalah 90 juta rupiah, dan 90 juta ini kita kalikan dengan tarif PPN yang berlaku, yaitu 11%. Maka PPN-nya adalah sebesar 9.900.000 rupiah. Yang ketiga, untuk besaran tertentu PPN, di sini ya, harga jual adalah sebesar 100 juta rupiah, DPP-nya yang dimasukkan tetap 100 juta rupiah. Tetapi PPN yang dimasukkan itu bukan sebesar 100 juta kita kalikan dengan tarif PPN 11% ya, bukan. Tetapi kita masukkan langsung besaran tertentu yang berlaku, yaitu 1,1% dari harga jual, yaitu sebesar 1.100.000 rupiah. Jadi itulah contoh pengisian DPP dan PPN dalam faktur pajak. Baik, selanjutnya kita membahas terkait dengan kode transaksi dalam faktur pajak. Nah, di sini secara garis besar aturannya itu hampir sama dengan aturan yang lama, tetapi ditambahkan satu kode transaksi lagi. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan kode transaksi yang baru saja, yaitu kode transaksi 05. Apa itu kode transaksi 05? Kode transaksi 05 adalah penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Nah, ini yang saya maksud dengan besaran tertentu di slide sebelumnya tadi. Yang mana besaran tertentu ini merujuk pada pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Kemudian selanjutnya di sini aturan baru selanjutnya itu adalah terkait dengan penyerahan hasil tembakau ya teman-teman. Nah di sini untuk pelaporan CK1 atas penyerahan hasil tembakau dalam formulir 1111A2 SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur, awalnya itu kan pada aturan yang sebelumnya menggunakan kode transaksi 06, itu diikutkan pada aturan terkait dengan penyerahan turis asing ya teman-teman. Tetapi sekarang itu menggunakan kode 04, tidak lagi pakai kode transaksi 06. Untuk aturan yang selanjutnya itu sama saja dengan aturan yang sebelumnya, jadi tidak perlu saya jelaskan terlalu rinci. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan urutan prioritas atau saya sering menyebutnya dengan piramida. Hierarki kode faktur. Jadi ini adalah piramida hierarki kode faktur ya teman-teman. Urutan prioritas penggunaan kode transaksi. Yang pertama, kita lihat substansi transaksinya. Apakah dia mendapatkan fasilitas? Fasilitas ada dua macam, ada tidak dipungut, ada yang dibebaskan. Jika menggunakan fasilitas, maka dia akan menggunakan kode transaksi 07 untuk tidak dipungut dan 08 untuk dibebaskan. Maka dia langsung otomatis pakai kode 07 atau 08. Jika tidak mendapat fasilitas, kita lihat ke tahapan hierarki yang kedua. Tahapan hierarki yang kedua adalah jika tidak mendapatkan fasilitas, apakah transaksi yang dimaksud termasuk dalam transaksi yang PPN-nya itu dipungut oleh WAPU atau wajib pungut. Wajib pungut ada dua. Ada wajib pungut bendahara pemerintah dan ada wajib pungut BUMN dan anak-anaknya, seperti itu. Jika termasuk dalam transaksi yang dipungut WAPU atau wajib pungut, maka kode transaksi adalah menggunakan 02 untuk WAPU bendahara pemerintah atau instansi pemerintah lebih tepatnya, dan 03 untuk BUMN beserta anak-anaknya. Jika termasuk, maka transaksi tersebut masuk ke transaksi yang menggunakan 02 atau 03. Selanjutnya, hierarki yang ketiga. Apakah transaksi tersebut termasuk dalam penyerahan lain yang PPN dan PPNBM dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP kepada turis asing?
Jika transaksi tersebut tidak mendapat fasilitas, tidak dipungut waktu, tetapi diserahkan kepada turis asing, maka dia menggunakan kode transaksi 06. Ya, jadi dia pakai kode transaksinya 06. Kalau tidak diserahkan ke turis asing, berarti dia termasuk dalam transaksi dalam negeri. Tetapi kita lihat dulu, apakah dia menggunakan yang pertama, DPP nilai lain, atau dia menggunakan besaran tertentu, atau yang ketiga dia adalah transaksi penyerahan terkait dengan pasal 16D Undang-Undang PPN. Kalau dia terkait dalam salah satu dari 3 transaksi khusus tersebut, maka dia akan menggunakan kode faktur 04 untuk DPP nilai lain, 05 untuk besaran tertentu, dan 09 untuk penyerahan 16D, yaitu aktiva tidak untuk diperjualbelikan. Kalau misalnya setelah dari 4 layer tersebut, yang pertama dia tidak mendapat fasilitas, dia tidak dipungut oleh waktu, dia juga tidak merupakan penyerahan ke turis asing, dia juga bukan merupakan transaksi khusus, maka barulah dia menggunakan kode 01, yaitu 01 ini adalah merupakan transaksi biasa. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah hierarkis bagaimana kita memahami prioritas penggunaan kode transaksi dalam faktur pajak. Oke, selanjutnya terkait dengan transaksi yang menggunakan mata uang asing. Ini adalah aturan yang baru di aturan faktur pajak. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka penghitungan PPN atau PPNBM yang terutang itu harus dikonversi ke dalam satuan mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku saat faktur pajak seharusnya dibuat, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya faktur pajak seharusnya dibuat sekarang ini adalah tanggal 1 September 2022 dan transaksinya misalnya menggunakan mata uang dolar Amerika, maka di sini dolar Amerika ini harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs KMK yang berlaku per 1 September 2022. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalnya ada faktor pajak pengganti? Faktor pajak pengganti itu kan dibuat pada saat yang lain dengan faktor pajak seharusnya dibuat. Terkait dengan faktor pajak pengganti, kurs yang digunakan adalah kurs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku saat faktor pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat. Jadi dia mengikut ke faktur pajak lamanya. Jadi kurs KMK-nya itu adalah kurs KMK yang dibuat pada saat ketika si faktur pajak lamanya dibuat. Seperti itu teman-teman. Jadi dia tidak mengikut ke kurs ketika faktur pajak pengganti dibuat. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk dari si faktur pajak ini itu sendiri, serta aplikasi yang digunakan terkait dengan pembuatan faktur pajak, teman-teman. Nah, di sini kita mulai masuk ke aturan yang lebih teknis. Faktur pajak, pertama, berbentuk elektronik di state, ya teman-teman. Jadi, sudah jelas faktur pajak itu berbentuk elektronik, tidak ada lagi aturan terkait dengan faktur pajak yang pakai kertas. Kemudian, faktur pajak dibuat menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh DJP. Dan dicantumkan tanda tangan elektronik ya teman-teman. Jadi faktur pajak itu 3, berbentuk elektronik, dibuat menggunakan aplikasi atau sistem, dan dicantumkan tanda tangan elektronik. Nah, faktur pajak berbentuk elektronik dan disebut dengan e-faktur. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baca PR03, sepanjang penjelasan PR03, faktur pajak itu disebut e-faktur. Dan selanjutnya mungkin di video ini, mungkin saya akan bergantian menggunakan istilah faktur pajak atau istilah e-faktur. Tapi pada dasarnya yang akan kita bahas itu adalah e-faktur. Aplikasi yang digunakan untuk membuat faktur pajak itu adalah disebut dengan aplikasi e-faktur. Nah, aplikasi e-faktur itu ada 3. Ada aplikasi e-faktur client desktop,
ada aplikasi e-faktur web based, dan ada aplikasi e-faktur host to host atau H2H. Nah, di sini untuk aplikasi H2H, aturan terbarunya itu adalah aplikasi e-faktur yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, PKP yang berada di tempat lain di dalam daerah pabean, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus itu wajib membuat e-faktur atas penyerahan BKP kepada pembeli BKP di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau FPZ. Nah, di sini selanjutnya ada pengecualian ya, teman-teman. Ada pengecualian terkait dengan pembuatan faktur pajak. Jadi di sini ada pengecualian. Yang pertama, faktur pajak yang atas penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN, atau penyerahan BKP ke eceran ya. Karena pada dasarnya kalau penyerahan ke eceran atau kalau misalnya kita beli barang di katakanlah di supermarket seperti itu, maka nggak mungkin kita mendapatkan faktur pajak ringan dari e-faktur seperti itu. Pasti yang kita dapatkan adalah struk ya, teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP atau JKP tidak berwujud atau JKP yang bukti pungutan PPN-nya adalah berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sebagaimana diatur di pasal 13 ayat 6 Undang-Undang PPN, atau kita sebut sebagai dokumen tertentu seperti itu ya. Karena sudah ada aturannya sendiri terkait dengan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Dan yang ketiga adalah penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana diatur di pasal 16E Undang-Undang PPN atau kita sebut sebagai VAT refund. Nah, 3 jenis faktur pajak ini dibuat sesuai dengan peraturan yang terkait. Jadi dia tidak melulu terkait dengan e-faktur, teman-teman. Dan ini adalah tampilan PDF atau cetakan kertas dari e-faktur. Ini adalah contohnya, teman-teman ya. Nah, perbedaan yang mencolok dari e-faktur yang lama dengan e-faktur yang baru itu adalah di total PPN ini. Tadi kita bahas terkait dengan total PPN itu ada 2 macam angka yang dimasukkan. Bisa berupa DPP dikali dengan tarif, atau bisa juga berupa langsung memasukkan besaran tertentu. Nah, di sini isunya ada 2. Yang pertama, tarif PPN itu ada 2 macam yang bisa berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang PPN. Yang pertama 11% itu berlaku per 1 April 2022 sampai paling tidak atau paling lambat 31 Desember 2024. Nah, nanti di tanggal 1 Januari ya, 1 Januari 2025 yang berlaku tarifnya adalah 12%. Jadi ada 2 macam tarif yang sedang berlaku, satu sedang berlaku, yang kedua akan berlaku. Kemudian terkait dengan besaran tertentu, ini ada banyak macamnya, teman-teman. Nah, besaran tertentu ini itu bukan hanya satu macam. Nah, karena ada 2 isu ini, karena ada DPP karena ada tarif PPN yang 2 macam dan juga ditambah dengan besaran tertentu yang jumlahnya juga lebih dari 1 macam, maka di sini untuk total PPN yang ada di faktur pajak yang terbaru itu tidak lagi mencantumkan persentase tarif PPN, teman-teman. Jadi dia hanya ada tulisan total PPN dan berapa jumlah PPN yang harus dimasukkan berdasarkan aturan yang berlaku di Per 03 ini. Dan aturan yang terbaru, e-faktur tidak wajib dicetak. Jadi tidak harus teman-teman mencetak e-faktur lagi sekarang. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau cetak monggo, enggak juga, enggak apa-apa. Sesuai dengan keperluan teman-teman, baik itu teman-teman pembeli atau penjual BKP atau JKP. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sertifikasi elektronik dan aktivasi akun BKP.
Nah, di sini syarat PKP untuk bisa membuat e-faktur ada 3, teman-teman. Yang pertama, memiliki sertifikasi elektronik. Yang kedua adalah memiliki akun PKP yang telah diaktifasi. Dan yang ketiga adalah memiliki nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh DJP, teman-teman. Terkait dengan sertifikat elektronik, ya, itu permintaan dan pemberian sertifikat elektroniknya kita akan mengacu pada Perno 4 2020. Kemudian selanjutnya terkait dengan aktivasi akun PKP, di sini permintaan dan pemberian keputusan aktivasi akun PKP dilaksanakan berdasarkan Perno 4 2020. Selanjutnya dalam hal atas permintaan aktivasi akun memenuhi syarat untuk akun PKP, maka Kepala KPP atau KP2KP yang pertama menyerahkan surat pemberitahuan kode aktivasi secara langsung kepada PKP dan mengirimkan password kepada PKP melalui alamat pos elektronik atau email yang sudah terdaftar di DJP. Dan contoh format surat pemberitahuan teman-teman bisa cek di lampiran huruf E Perno 3 tahun 2022. Oh ya, untuk file Perno 3-nya sendiri akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, selanjutnya kita membahas terkait dengan nomor seri faktur pajak. Nah, di sini untuk permintaan nomor seri faktur pajak, itu PKP dapat mengajukan permintaan NSFP 2 macam. Bisa secara elektronik atau secara langsung. Untuk permintaan secara elektronik, PKP bisa mengajukan melalui laman yang disediakan atau ditentukan oleh DJP berdasarkan user manual dari aplikasi Innova. Atau teman-teman PKP juga bisa memintakan langsung ke KPP atau KP2KP dengan cara menyampaikan surat permintaan NSFP atau nomor seri faktur pajak. Selanjutnya syarat pemberian nomor seri. Yang pertama adalah memiliki kode aktivasi dan password. Yang mana kode aktivasi dan password ini jika teman-teman hilang atau lupa, itu bisa mengajukan cetak ulang kode aktivasi atau kirim ulang password secara langsung kepada KPP. Yang kedua, memiliki akun PKP yang sudah diaktifasi dan telah melaporkan SPT masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya ada 3 aturan baru terkait dengan penggunaan jumlah NSFP yang diberikan dan format surat permintaan dan pemberian NSFP. Yang pertama adalah penggunaan NSFP, inilah aturan barunya. Nomor seri digunakan untuk pembuatan faktur pajak per tanggal surat pemberian sesuai dengan tahun peruntukan yang tercantum dalam surat pemberian NSFP, seperti itu. Jadi kalau misalnya di surat pemberian NSFP teman-teman itu dicantumkan itu berlaku untuk 2022, maka dia si nomor serinya bisa teman-teman gunakan per suratnya itu diberikan sampai dengan akhir tahun, yaitu adalah sampai 31 Desember tahun 2022. Selanjutnya terkait dengan aturan jumlah nomor seri yang bisa diberikan kepada satu PKP. Yang pertama, satu PKP bisa diberikan paling banyak sejumlah 75 nomor seri faktur pajak. Ini berlaku untuk PKP baru dikukuhkan atau PKP yang belum pernah membuat dan melaporkan faktur pajak, atau untuk PKP yang 3 masa pajak sebelumnya membuat dan melaporkan paling banyak 75 faktur pajak. Yang berarti kalau misalnya dalam 3 masa pajak ke belakang, dia bikinnya itu kurang dari atau sama dengan 75 faktur pajak. Yang kedua adalah di sini DJP bisa memberikan paling banyak 120% dari jumlah faktur pajak yang pernah dibuat dan dilaporkan dalam SPT masa PPN 3 masa pajak sebelumnya. Aturan ini berlaku bagi PKP yang kalau di 3 masa pajak sebelumnya itu membuat dan melaporkan faktur pajak lebih dari 75 faktur pajak untuk akumulasi 3 masa pajak sebelumnya. Atau teman-teman juga bisa diberikan jumlah tertentu. Jumlah tertentu inilah jumlah yang
selain paling banyak 75 atau 120% dari jumlah berpajak selama 3 masa pajak sebelumnya. Ini berlaku untuk PKP yang baru dikukuhkan, PKP pemusatan, atau PKP yang mengalami peningkatan usaha yang karena kegiatan usahanya tersebut dia membutuhkan NSFP dengan jumlah tertentu. Nah, permintaan NSFP dengan jumlah tertentu harus disampaikan secara langsung ke KPP atau ke KP2KP. Selanjutnya terkait dengan format surat permintaan dan pemberian NSFP, format surat permintaan nomor seri itu bisa teman-teman lihat di lampiran huruf F pada per 03. Dan surat pemberian nomor seri itu teman-teman bisa lihat pada lampiran huruf G dan huruf H pada per 03 ini juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan batas waktu upload e-faktur. E-faktur wajib diunggah atau diupload menggunakan aplikasi e-faktur tentu saja ya, untuk memperoleh persetujuan DJP. Jadi teman-teman setelah bikin e-faktur, si e-fakturnya itu wajib diupload untuk di-ACC sama DJP seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau e-faktur tidak disetujui oleh DJP? Nah, kalau misalnya tidak di-ACC atau tidak disetujui oleh DJP, maka e-faktur tersebut bukan faktur pajak, teman-teman ya. Jadi dia bukan faktur pajak. Nah, upload itu wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal e-faktur tersebut, teman-teman. Jadi kalau misalnya contoh ya, sebagai contoh e-faktur itu adalah pada tanggal 10 September 2022 dibikinnya pada tanggal ini, maka e-faktur yang ini itu wajib diupload paling lambat pada tanggal 15 Oktober 2022. Kalau misalnya dia upload lebih dari ini, maka dia bukan merupakan faktur pajak lagi, teman-teman. Dia sudah tidak berlaku seperti itu ya. Oke, kemudian syarat untuk memperoleh persetujuan DJP. Syarat ini adalah syarat yang harus teman-teman penuhi agar e-faktur yang teman-teman upload itu di-ACC sama DJP. Yang pertama, NSFP yang digunakan untuk penomoran e-faktur itu adalah nomor seri yang dikasih oleh DJP. Jadi teman-teman nggak boleh masukin nomor seri sembarangan. Harus pakai nomor seri yang sudah diberikan sama DJP melalui surat yang tadi kita sudah bahas. Kemudian, e-faktur itu di-upload dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Jadi teman-teman yang pertama, kalau mau e-fakturnya di ACC, dia harus pakai nomor seri yang udah dikasih, kemudian di-upload paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Kemudian untuk catatannya di sini ya, untuk e-faktur yang dibuat dengan mencantumkan tanggal sebelum tanggal 1 April 2022 itu wajib diupload menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh persetujuan DJP, karena di sini ada aturan baru terkait dengan PPN ya pada tanggal 1 April itu. Kalau dia dibikin pada tanggal sebelum 1 April, maka untuk bisa di-ACC sama DJP, maka harus diupload menggunakan aplikasi e-faktur paling lambat tanggal 15 Mei tahun 2022. Terkait dengan contoh kasus, teman-teman bisa lihat pada lampiran huruf A angka 3 per 03 tahun 2022. Nah, yang mana contoh kasusnya akan saya coba jelaskan pada slide berikut ini. Contoh yang pertama, di sini teman-teman kita lihat PTH yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April 2022. Di sini kita lihat penyerahan tanggal 11 April. Kemudian PTH membuat e-faktur tanggal 11 April juga, dia langsung bikin menggunakan aplikasi e-faktur. Kemudian tanggal faktur pajak dia tulis di e-fakturnya itu tanggal 11 April 2022. Tapi karena satu dan lain hal alasan, si e-fakturnya itu baru dia upload tanggal 14 Mei 2022. Apakah boleh? Jawabannya boleh ya teman-teman, karena dia itu masih di bawah tanggal 15 Mei 2022. Jadi dia masih belum melewati threshold tanggal 15 bulan berikutnya.
Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, masih si PTH. Nah, sekarang PTH dia lakukan penyerahan BKP tanggal 18, masih di bulan April 2022. Terus di hari itu juga dia udah bikin si faktur pajaknya itu. Terus dia masukin tanggal fakturnya adalah tertanggal 18 April 2022. Nah, tapi PTH kali ini dia agak ngeyel, teman-teman. Karena satu dan lain hal alasan yang entah apa itu, dia baru upload tanggal 16. Nah, ini nggak boleh, teman-teman ya. Kalau misalnya dia melakukan hal yang seperti ini, dia serahkan tanggal 16 Mei 2022, padahal transaksinya tanggal 18 April, DJP itu bisa nge-reject. Seperti itu. DJP tidak bisa memberikan persetujuan atau dia reject e-faktur yang sudah diupload karena dia melewati threshold 15 Mei 2022 ini, teman-teman. Nah, e-faktur ini itu bukan merupakan faktur pajak karena dia melewati threshold yang diatur di Per 03. Oke, sekarang kita bahas terkait dengan faktur penjualan sebagai e-faktur. Ya, ini adalah aturan baru, teman-teman, terkait dengan faktur penjualan ini. Faktur penjualan atau kita sebut dalam bahasa Inggrisnya adalah invoice yang diterbitkan oleh PKP termasuk dalam pengertian e-faktur. Sepanjang dia yang pertama dicantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Per 03, ya teman-teman bisa cek nanti di Per 03-nya, dan diupload dengan menggunakan aplikasi e-faktur host to host. Dan memperoleh persetujuan dari DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan si e-fakturnya itu tersebut. Kemudian kita bahas ya, selanjutnya teman-teman terkait dengan CAP atau keterangan fasilitas PPN dan atau PPNBM. Jadi di sini ada pada dasarnya ada dua fasilitas ya teman-teman, tapi di sini ada tiga, diperjelas semakin diperjelas. Yang pertama adalah fasilitas PPN tidak dipungut, yang kedua adalah dibebaskan, dan yang ketiga ada yang namanya PPN DTP. Nah, PPN DTP ini masuk dalam pengertian PPN tidak dipungut ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada fasilitas tiga ini tidak dipungut, dibebaskan dan ditanggung pemerintah, maka harus diberikan keterangan melalui aplikasi e-faktur mengenai PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut, dibebaskan atau ditanggung pemerintah, dan harus dijelaskan apa dasar aturan yang membuat PPN-nya itu mendapatkan fasilitas. Jadi ditulis peraturan perundang-undangan yang tentunya di bidang perpajakan yang mendasari adanya si fasilitas PPN ini. Contohnya di sini ada cap pada dummy atau contoh faktor ini. PPN tidak dipungut berdasarkan PP nomor 41 tahun 2021, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita membahas terkait dengan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak, teman-teman. Untuk pembetulan dan penggantian itu dilakukan dalam hal ada faktur pajak yang salah isi atau salah tulis sehingga tidak memuat keterangan yang benar dan lengkap serta jelas. Maka di sini dia bisa dia bisa melakukan pembetulan atau penggantian. Pembetulan atau penggantian dilakukan oleh PKP yang membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur, baik itu atas permintaan pembeli atau penerima JKP atau atas kemauannya sendiri, teman-teman. Selanjutnya terkait karena kita berbicara tentang faktur, maka pasti kita juga berbicara tentang SPT masa PPN. Nah, di sini SPT masa PPN untuk masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang diganti itu masih bisa disampaikan atau dilakukan pembetulan tentunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. NSFP faktur pajak pengganti itu sama dengan NSFP faktur pajak yang diganti, tetapi bedanya di sini
kan tadi untuk kode faktor itu ada misal contoh 0, 1, 0, dan XXX sebanyak 13 digit. 01 ini adalah kode transaksi, dan 0 adalah kode status. Kode status itu di sini ya, 0 itu adalah untuk kode status normal, dan 1 itu adalah kode status pengganti. Nah, kalau misalnya faktur pajaknya adalah faktur pajak pengganti, maka kode statusnya adalah menjadi angka 1. Ini ya, kode status diisi 1 untuk faktur pajak pengganti. Kemudian tanggal faktur pajak pengganti itu adalah tanggal ketika si faktur pajak penggantinya dibuat ya teman-teman tentunya. Kemudian dalam hal PKP penjual telah melaporkan faktur pajak yang diganti dalam SPT masa PPN, maka PKP penjual seperti itu ya. Kalau misalnya faktur pajak yang salah itu udah dilaporin di SPT masa PPN, terus diganti faktur pajaknya, maka SPT masa tersebut harus dilakukan pembetulan. Gunanya apa? Gunanya untuk melaporkan tentunya faktur pajak pengganti tersebut. Kemudian selanjutnya, dalam hal PKP pembeli itu sudah melaporkan faktur pajak yang diganti dalam SPT masa PPN. Ya, baik itu penjual dan pembeli, dia juga harus melakukan pembetulan SPT masa. Kalau misalnya di SPT masa tersebut ada faktur pajak yang salah, seperti itu ya. Karena sebagaimana yang kita tahu, SPT masa itu ada dua sisi, ada sisi penjual dan sisi pembeli, seperti itu ya. Tentunya dalam hal ini penjual dan pembeli harus merupakan PKP kalau dia melaporkan SPT masa. Ada catatan sedikit teman-teman di sini, dengan implementasi aplikasi e-faktur 3.0, maka pelaporan e-faktur pengganti itu dilakukan secara pre-populated. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang pembatalan faktur pajak ya teman-teman. Nah di sini pembatalan faktur pajak itu dilakukan dalam hal yang pertama ada penyerahan yang transaksinya dibatalkan, dan terkait dengan penyerahan yang seharusnya tidak dibuat e-faktur. Kalau misalnya ada penyerahan yang seharusnya tidak dibuat e-faktur di aturan yang baru ini, itu juga harus dibatalin teman-teman. Pembatalan dilakukan oleh PKP yang membuat faktur dengan menggunakan aplikasi e-faktur, teman-teman ya. Kemudian SPT masa PPN, masa pajak yang dilaporkan faktur pajak yang dibatalkan, itu masih bisa disampaikan dan dilakukan pembetulan, sama aja ya. Kemudian dalam hal pembatalan faktur pajak dilakukan karena pembatalan transaksi, maka harus didukung bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Contohnya di sini adalah nota pembatalan. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini nota pembatalan itu dibuat oleh PKP yang pembeli, seperti itu ya, atau PKP yang menerima JKP, seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam hal PKP penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT masa PPN, maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT masa PPN dengan jumlah DPP PPN dan PPNBM-nya itu adalah sebesar 0. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, dalam hal kalau misalnya si faktur pajaknya itu sudah dilaporin, ya, sudah dilaporin di SPT masa, tapi ternyata dia dibatalkan, maka sama seperti kalau misalnya ada retro seperti tadi, seperti ada pembetulan, maaf, dia harus melakukan pembetulan SPT. Caranya bagaimana? Caranya faktur pajak yang dibatalkan itu harus mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPNBM, nilainya adalah 0. Begitupun di sisi pembeli. Nah, sama seperti pembetulan, dalam hal pembatalan ya teman-teman, dengan adanya e-faktur 3.0, pelaporan e-faktur yang dibatalkan dilakukan secara pre-populated juga.
Oke, selanjutnya kita lanjut membahas terkait dengan faktur pajak untuk PKP pedagang eceran, teman-teman ya. Di sini adalah aturan yang baru juga di Per 03. Di sini untuk penyerahan ke pedagang eceran, teman-teman ya. PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir. Termasuk di dalamnya adalah dilakukan melalui PMSE merupakan PKP pedagang eceran. Dan di sini dia tidak ditentukan berdasarkan KLO, tetapi berdasarkan si karakteristik konsumen akhirnya ini sendiri, teman-teman ya. Yang mana karakteristik dari konsumen akhir itu adalah yang pertama, pembeli barang dan atau penerima jasa, dia mengkonsumsi secara langsung si barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima, teman-teman ya. Dan pembeli barang dan atau penerima jasa tersebut tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli untuk kegiatan usaha. Contohnya apa? Contohnya teman-teman beli barang di supermarket untuk teman-teman makan sendiri. Itu adalah contoh dari konsumen akhir. Oke, selanjutnya PKP pedagang eceran itu bisa membuat faktur pajak eceran atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir tanpa perlu mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, teman-teman. Jadi contohnya kalau misalnya teman-teman beli barang masih di supermarket, contohnya ya, teman-teman akan menerima struk, bukan faktur pajak. Dan di struk itu teman-teman nggak akan ada sejarahnya di struk itu, di situ ditulisin nama teman-teman, terus identitas, NPWP, dan tanda tangan kasirnya, enggak seperti itu. Nah, di sini dirinci ya, di Per 03, faktur pajak eceran itu bisa berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Dan bisa berbentuk elektronik. Contohnya yang elektronik seperti apa? Contohnya, ketika teman-teman beli Spotify Premium, contohnya seperti itu. Nah, ketika teman-teman beli Spotify Premium, si Spotify Premiumnya ini kan teman-teman langsung pakai seperti itu ya. Teman-teman langsung nikmatin lagu-lagu yang ada di Spotify dengan fasilitas premium seperti itu. Nah, Spotify nggak mungkin ngasih karcis, bukan karcis ya, lebih tepatnya struk pembelian secara fisik. Pasti Spotify akan mengirimkan email notifikasi, yang mana email notifikasi tersebut berisi jumlah pembayaran dan PPN terutang seperti itu. Kalau misalnya teman-teman jeli ya melihat si email notifikasi yang teman-teman terima ketika habis misalnya beli Spotify Premium seperti itu. Nah, itu kan email itu adalah contoh faktur pajak pedagang eceran yang berbentuk elektronik, teman-teman. Dan itu adalah contoh penyerahan faktur pajak pedagang eceran melalui PMSE ya. Kemudian selanjutnya di sini faktur pajak eceran juga bisa dibuat atas pemakaian sendiri BKP atau JKP dan pemberian cuma-cuma BKP atau JKP kepada konsumen akhir serta penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, di sini ada pengecualian teman-teman ya. Ada beberapa penyerahan tertentu atau kita sebut sebagai penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu kepada konsumen akhir yang dia itu tetap wajib bikin e-faktur, teman-teman. Jadi di sini ada penyerahan faktur pajak kepada pedagang eceran yang tetap harus bikin e-faktur. Nah, apa itu BKP atau JKP tertentu yang dimaksud? BKP JKP tertentu yang dimaksud adalah yang pertama, penyerahan dan penyewaan angkutan darat. Dalam hal ini adalah kendaraan bermotor. Nah, di sini penyerahan kendaraan bermotor itu wajib menggunakan e-faktur dan wajib juga
memasukkan keterangan-keterangan terkait dengan kalau misalnya penyerahan kendaraan bermotor baru, itu adalah si spek motornya, kayak nomor rangka dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah penyerahan dan penyewaan angkutan air, dalam hal ini adalah kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan yacht. Yang ketiga penyerahan tanah atau bangunan, itu tetap wajib bikin e-faktur. Dan yang keempat adalah penyerahan angkutan udara dalam hal ini, atau penyewaan angkutan udara dalam hal ini pesawat terbang, helikopter, dan balon udara. Serta penyerahan senjata api dan peluru senjata api. Itu tetap wajib membuat e-faktur. Oke, selanjutnya kita membahas terkait dengan pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak khusus untuk pedagang eceran. Nah, di sini PKP pedagang eceran itu bisa bikin pembetulan atau penggantian. Nah, apakah pertanyaannya, kalau misalnya di PKP biasa dia kan pakai kode misalnya 0x ya, X ini adalah kode transaksi dan kode statusnya menjadi 1. Pertanyaannya gimana untuk PKP pedagang eceran? Nah, untuk pedagang eceran dia bisa membetulkan atau mengganti faktur pajak, atau dia bisa juga melakukan pembatalan faktur pajak sesuai dengan kelaziman usaha PKP pedagang eceran tersebut ya. Tentunya dengan aturan yang berlaku bagi pedagang eceran tersebut sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan persyaratan formal dan material dari si faktur pajaknya, yang mana ini diatur secara khusus di Per 03 itu sendiri. Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Nah, apa itu persyaratan formal? Persyaratan formal adalah faktur pajaknya diisi secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 5 atau ketentuan pasal 13 ayat 6 Undang-Undang PPN, khusus untuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Atau kalau untuk faktur pajak secara umum itu adalah di pasal 13 ayat 5 tadi. Kemudian faktur pajak juga harus memenuhi persyaratan material. Nah, persyaratan material berarti faktur pajak harus berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya terkait dengan faktur pajak tidak lengkap, terlambat dibuat, dan dianggap tidak dibuat. Faktur pajak yang tidak lengkap adalah faktur pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal. Nah, di sini e-faktur tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud di pasal 5 Per 03 atau faktur pajak PKP pedagang eceran tidak mencantumkan keterangan di pasal 26 ayat 2 Per 03 ini. Atau di sini ya, di faktur pajak tersebut mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan sesuai dengan yang berada pada Per ini. Kemudian faktur pajak disebut terlambat dibuat kalau misalnya dia tanggal yang tercantum di faktur pajak itu melewati saat seharusnya faktur pajak tersebut dibuat. Dan faktur pajak dianggap tidak dibuat apabila dia dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Ini sesuai dengan ketentuan terkait dengan pengkreditan pajak masukan. Nah, di sini PKP yang membuat faktur pajak yang pertama tidak lengkap, kemudian terlambat membuat faktur pajak dan atau dianggap tidak membuat faktur pajak, dia akan dikenakan sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Ya, seperti itu teman-teman. Yang mana pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP itu adalah dikenakan sanksi sebesar bunga yang berlaku dalam KMK tersendiri ya teman-teman. Seperti itu.
Kemudian, PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak lengkap atau faktur pajak yang dianggap tidak dibuat merupakan pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan. Teman-teman bisa melihat contoh kasusnya pada lampiran huruf A angka 4, 5, dan 6 pada per 03 ini. Berikut adalah contoh kasus untuk faktur pajak yang tidak lengkap. Di sini PTI merupakan PKP yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri pabrikan sepatu. Berdasarkan SPPKP, diketahui PTI memiliki NPWP sebagai berikut dan beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 42G Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain menjual sepatu kepada distributor, PTI juga melakukan penjualan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir melalui toko retailnya yang bernama Toko I Sepatu. Kita lihat di sini ada 3 kasus. Yang pertama, PTI menjual sepatu pada distributor Tuan Ogi WNI OP beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 42B. Seperti itu ya. Jadi dia tetanggaan ceritanya dengan si PTI. Di sini, atas penjualan sepatu tersebut, PTI membuat faktur pajak dengan mencantumkan identitas berikut. Nama, Ogi, alamat sudah sesuai, Jalan Gatot Subroto nomor 42. NPWP dia masukin 00, teman-teman. Nah, kalau misalnya NPWP-nya 0 kan dia harus masukin NIK. Tapi NIK-nya juga dikosongin. Nah, berarti si faktur pajaknya itu diisi secara tidak lengkap, teman-teman. Karena apa? Karena di sini faktur pajak atas nama Ogi itu tidak ada NPWP. Tapi juga dia tidak masukin NIK. Jadi dia tidak lengkap seperti itu ya. Jadi dia harusnya tuh masukin salah satu dari NPWP atau NIK. Kemudian contoh yang kedua, PTI menjual sepatu pada CVJ NPWP sebagai berikut. Nah, PTI itu melakukan pembuatan faktur pajak, tapi kodenya 04. Kan dia jual PTI ini jual CVJ, jualnya sepatu, tidak ada misalnya bonus atau misalnya pemberian cuma-cuma seperti itu. Yang mana kalau pemberian cuma-cuma dia boleh pakai kode 04 karena emang seharusnya ya. Tapi dia jual biasa seperti itu. Nah, karena dia jual biasa, dia harusnya pakai kodenya 01. Tapi dia malah bikin 04. Nah, di sini dia disebut membuat faktur pajak secara tidak lengkap karena keterangannya tidak sesuai dengan tata cara di lampiran huruf B angka 2, huruf A angka 1 per 03 ini, teman-teman. Oke, terus kita masuk ke contoh kasus yang ketiga. PTI dia menjual sepatu kepada konsumen akhir Nyonya Vio melalui toko I Sepatu. Kemudian atas penjualan tersebut si PTI ini bikin faktur pajak pedagang eceran, teman-teman. Kalau faktur pajak pedagang eceran kan dia tidak harus memasukkan si ini ya, apa namanya, identitasnya si Nyonya Vio ini, nggak apa-apa dia masukin Nyonya Vio ini. Tapi dia harus cantumin si PTI itu ada di mana, namanya siapa, NPWP-nya dia berapa. Nah, tapi dia nggak masukin alamat. Ini dia disebut juga sebagai faktur pajak yang tidak lengkap karena dia nggak ada alamatnya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke contoh apa yang disebut dengan faktur pajak yang terlambat dan tidak terlambat dibuat. Di sini PTK itu adalah PKP yang menyerahkan BKP pada CVL. Jadi PTK dia serahin ke CVL. Terus fakturnya itu wajib dibuat tanggal 12 April 2022. Kemudian dia bikin tanggal 13 April. Terus, nah di sini dia bikin tanggal fakturnya 13 April 2022, teman-teman. Nah, faktur pajak tersebut adalah pada dasarnya faktur pajak yang terlambat dibuat. Karena dia udah serahin si barangnya itu dan dia harus bikin faktur pajak pada tanggal 12 April, tapi dia bikin tanggal 13. Maka dia disebut menyerahkan atau membuat faktur pajak yang terlambat. Nah, PTK dikenakan sanksi administratif pasal 14 N 4 Undang-Undang KUP seperti itu.
Tetapi dalam hal CVL merupakan PKP, maka PPN yang tercantum itu adalah pajak masukan yang masih bisa dikreditin dari sisi si CVL sebagai pembeli, sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan di aturan di bidang perpajakan seperti itu ya. Oke, sekarang di contoh 2. Contoh kedua ini berdasarkan contoh 1 pada slide 3.5.1. Teman-teman silakan di scroll balik ya untuk melihat contoh kasusnya. PTH melakukan penyerahan BKP tanggal 11 April. Membuat e-faktur dengan mengisi kolom tanggal faktur pajak 11 April juga. Dia upload ke aplikasi e-faktur seperti itu ya. Dia uploadnya tanggal 14 Mei. Nah, apakah dia terlambat? Tentunya dia tidak terlambat ya teman-teman. Bukan merupakan faktur yang terlambat dibuat. Kenapa? Karena meskipun dia diupload pada tanggal 14 Mei, seperti itu ya. Tetapi tanggal pembuatan yang dimasukin itu adalah sama dengan tanggal saat faktur pajak tersebut harusnya dibuat pada tanggal 11 April. Seperti itu. Karena penyerahannya tanggal 11, dia bikin di faktur tanggal 11 juga, maka dia tidak terlambat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh faktur pajak yang dianggap tidak dibuat. Di sini CVM yang merupakan PKP, dia serahin BKP pada PTN. Yang faktur pajaknya seharusnya dibuat pada tanggal 20 April. Tapi dia bikin 20 Juli. Nah, ini lama banget ya teman-teman. 3 bulan lebih malah. Dengan demikian faktur pajak tersebut dianggap tidak dibuat. Kenapa? Karena dia dibuat melewati jangka waktu 3 bulan. Yaitu dia sudah melewati tanggal 19 Juli 2022. Maka CVM akan dikenakan sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Dan karena dia sudah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat seharusnya faktur tersebut dibuat, maka PPN jika dia PKP maka dia nggak boleh kreditin si pajak masukannya itu. Oke, sekarang kita bahas tentang kewajiban pelaporan faktur pajak. Ini yang juga aturan baru ya. PKP yang membuat faktur pajak itu wajib melaporkan faktur pajaknya di SPT Masa. Karena kita berbicara tentang faktur pajak, maka kita juga berbicara tentang pelaporannya di SPT Masa PPN. Nah, dia harus dilaporkan pada masa pajak yang sama dengan tanggal pembuatan faktur pajak seperti itu ya teman-teman. Kemudian tata cara pelaporan faktur pajak dilaksanakan berdasarkan peraturan tentang SPT Masa PPN yaitu Per 29 tahun 2015. Dan PKP yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan faktur pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian kita membahas terkait dengan permintaan dan pemberian data e-faktur yang rusak atau hilang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada data yang hilang, itu yang dimintakan hanya datanya saja, nggak perlu dimintakan kopinya. Karena pada dasarnya e-faktur itu tidak wajib untuk dicetak seperti itu. Penyampaian permintaan bisa disampaikan secara online atau langsung ke KPP. Yang mana contoh format surat permintaan bisa teman-teman lihat di lampiran huruf L pada Per 03 ini. Kemudian data e-faktur yang diminta itu terbatas hanya pada e-faktur yang sudah dibuat, di-upload, dan di ACC DJP saja teman-teman. Jadi di sini pastikan data e-faktur yang teman-teman mintakan itu harus adalah data e-faktur yang sudah di ACC sama DJP. Dan di sini ada yang baru terkait dengan penyelesaian. KPP itu wajib memberikan data e-faktur yang diminta secara langsung paling lama 20 hari kerja. Selanjutnya di sini, nah ini ada keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu ini adalah keadaan kahar ya teman-teman kita sebutnya. Yang mana di dalamnya ini disebut keadaan kahar itu adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, atau sebab lain di luar kuasa PKP yang sudah ditetapkan oleh DJP. Kalau ada keadaan-keadaan tertentu seperti itu, maka
PKP boleh bikin faktur pajak berbentuk kertas atau hard copy hanya dalam keadaan tertentu tersebut. Nah, format dan tata cara penggunaan kode dan nomor seri untuk faktur pajak yang berbentuk kertas sama dengan format dan tata cara penggunaan kode sebagaimana tercantum di lampiran B huruf B pada PER ini, kecuali ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, faktur pajak berbentuk kertas atau hard copy itu dibuat paling sedikit 2 lengkap. Yang pertama yaitu untuk pembeli, dan kedua adalah untuk arsip si PKP penjual itu sendiri, teman-teman. Jadi minimal 2 lengkap kalau bikin faktur kertas. Kemudian, dalam hal terjadi keadaan tertentu dan terhadap faktur pajak tersebut harus dibetulkan, ya. Kalau misalnya dia ada dalam keadaan kahar, terus faktur pajak tersebut mau dibetulin, pembetulannya juga pakai kertas, teman-teman, atau hard copy. Kemudian dalam hal keadaan tertentu tersebut sudah berakhir, maka data tersebut, data-data faktur dalam bentuk kertas tadi, karena harus ada arsip ya bagi si PKP penjual, maka PKP penjual harus merekam dan mengupload menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. Jadi faktur kertas ini itu pada dasarnya itu hanya sebagai media seperti itu ya bagi teman-teman PKP agar dia tetap bisa menyerahkan atau membuat faktur pajaknya tepat waktu kepada baik itu bagi pembeli dan untuk arsip mereka, dan mereka menyimpan arsip itu ketika nanti si masa atau keadaan tertentunya sudah berakhir, arsip yang dia simpan itu harus tetap dilaporin secara elektronik menggunakan aplikasi e-faktur. Kemudian dalam hal terjadi keadaan tertentu, terus habis itu terhadap e-faktur tersebut harus dibatalkan, maka pembatalannya juga harus direkam pada aplikasi e-faktur pada saat keadaan tertentu tersebut ditetapkan telah berakhir saja oleh DJP. Seperti itu, teman-teman. Dan batas waktu upload e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk dalam keadaan tertentu ini itu saat sementara tidak berlaku ya, teman-teman. Yang mana batas uploadnya itu dia menjadi adalah ketika si masa atau keadaan tertentunya itu berakhir. Dan contoh faktur berbentuk kertas teman-teman bisa lihat di lampiran huruf M pada PER 03 ini. Mungkin sedikit berubah ya dari format atau template faktur kertas yang lama. Kemudian terkait dengan ketentuan lain-lain. Yang pertama, e-faktur yang sudah di-upload ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari DJP pada dasarnya adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP. Kemudian terkait dengan pengkreditan pajak masukan, PPN yang tercantum dalam e-faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli sepanjang PPN yang dimaksud adalah pertama bukan merupakan PPN atas pengeluaran sebagaimana diatur di pasal 9 angka 8 ayat 8 Undang-Undang PPN, dan faktur tersebut tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana dimaksud di pasal 13 ayat 9 Undang-Undang PPN. Kemudian ya, pengujian pajak masukan. Nah, di sini pengkreditan PM atau pajak masukan oleh PKP pembeli itu tidak tergantung pada pelaporan e-faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dalam SPT masa PPN di sisi PKP penjual. Jadi untuk mengetahui pelaporan PKP penjual dilakukan menggunakan aplikasi data atau informasi dalam sistem informasi DJP. Ini adalah to know bagi teman-teman yang di DJP ya. Dan di sini tidak perlu lagi konfirmasi PKPM ke KPP tempat PKP penjual dikukuhkan. Yang mana ini dulu diatur di Cap 754 tahun 2001 dan sudah dicabut dengan adanya PER 03 tahun 2022 ini.
Selanjutnya ketentuan peralihan. Nah, terkait dengan pajak masukan yang bisa dikreditkan. Di sini teman-teman ya, PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat berdasarkan Per 24 tahun 2012 yang mencantumkan alamat pembeli yang berbeda dengan alamat yang tercantum dalam SPPKP pembeli sepanjang alamat tersebut merupakan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya itu masih bisa dikreditin. Kemudian dibuat sebelum adanya implementasi aplikasi e-faktur dan menggunakan NSFP yang diberikan DJP. Kemudian dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur dan menggunakan NSFP yang ganda. Kemudian dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur dan tanggal pembuatannya mendahului tanggal surat pemberian NSFP dan atau ditandatangani oleh PKP orang pribadi atau pejabat atau pegawai yang berhak tetapi tidak diberitahukan atau terlambat diberitahukan ke KPP. Nah, kalau misalnya ada 5 kriteria tersebut, tetapi berdasarkan Per 24 tahun 2012, maka dia masih bisa dikreditkan. Selanjutnya terkait dengan aplikasi e-faktur host to host pengguna. Nah, aplikasi e-faktur host to host sebagaimana yang diatur di Per 16 2014 yang mana sekarang sudah tidak berlaku, itu masih bisa digunakan sampai dengan dicabutnya Cap Dirjen penetapan sebagai PKP yang menggunakan aplikasi e-faktur host to host tersebut. Dan untuk ketentuan penutup ada 4 aturan yang dicabut dengan adanya pemberlakuan Per 03 ini. Yang pertama Per 24 2012, kemudian Per 16 2014, Per 58 2010 dan Cap 754 2021. Untuk Per 04 dan Per 10 tahun 2020 itu masih tetap berlaku. Dan Per 03 ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini terkait dengan faktur pajak ya. Semoga pembahasan yang saya berikan bisa cukup komprehensif bagi teman-teman dan bisa membantu teman-teman dalam memenuhi kewajiban khususnya terkait dengan pembuatan faktur pajak. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan disampaikan baik itu di kolom komentar atau melalui media sosial resmi DJP di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram di Ditjen Pajak RI, atau teman-teman bisa sampaikan di live chat di website pajak di www.pajak.go.id, atau teman-teman juga bisa menghubungi kring pajak di 1500 200. Sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe jika video ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.